Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat belajar di rumah ya. Kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Kalian jangan lupa ingat pesan ibu ya, yang kemarin-kemarin ibu berikan, yaitu tetap ingat 3M. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Jadi hari ini sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bisa diselesaikan dengan baik. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kemarin kita telah belajar tentang materi literasi hari pertama sampai hari ke-6. Hari ini kita mulai belajar lagi hari pertama, tapi mengenai materi numerasi. Apa itu numerasi? Mengenai perhitungan. Kemarin mengenai literasi, baca-bacaan, baca cerita. Sekarang hari ini masuk ke materi literasi ya. Hari pertama ada di halaman 53. Bagi yang punya sudah ngeprint atau punya filenya, silakan bisa langsung dibuka halaman 53. Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama yaitu ayo berhitung. Kalian pertama nanti akan mengerjakan latihan soal ayo berhitung. Di sini ada contohnya ya, ibu bacakan, ada ceritanya dulu. Ibu Dian adalah seorang penjual roti. Ia biasanya menyimpan roti yang dijualnya ke dalam rak kecil seperti pada gambar berikut. Bantulah Ibu Dian untuk menghitung banyaknya roti yang telah dibuat. Jadi Ibu Dian dia membuat roti ya, anak-anak, ini gambar rotinya. Kemudian dia mau menghitung roti setiap rak. Ini ada berapa rak ya? Ini gambarnya. Jelaskannya ini 1, 2, 3, 4. Jadi Ibu Dian memiliki 4 rak kue. Kita mau membantu menghitungnya. Yang pertama ini dia diisi berapa jumlah dari rak pertama. Ini tanda panah aja nih menunjukkan rak pertama. Dihitungnya itu jelas terlihat kuenya di situ. Anak-anak bisa hitung sendiri berapa jumlah kue pada rak pertama tersebut. Kemudian untuk menjawab yang di sebelah sini, tanda panahnya menunjuk ke rak yang pertama dengan rak ketiga. Jadi tadi kan kita sudah mengetahui berapa jumlah roti pada rak pertama. Misalnya pada rak pertama itu jumlah rotinya ada 5. Berapa jumlah rotinya kalau rak pertama ditambah rak ketiga? Otomatis rak ketiga juga memiliki 5 jumlah roti. Setiap raknya ini memiliki jumlah roti yang sama. Jadi jika rak pertama 5, rak ketiga juga 5, 5 ditambah 5 menghasilkan 10. Jadi rak pertama ditambah rak ketiga menghasilkan 10 roti. Itu contohnya ya. Misalnya jumlah rotinya 5, tapi berapa jumlah rotinya anak-anak sendiri bisa menghitungnya ya sebagai latihan. Kemudian yang sebelah kiri ini, dia menunjuk ke arah rak ketiga dan keempat. Kalian menjumlahkan jumlah rak ketiga dengan jumlah rak keempat. Jumlah rotinya masih tetap sama dengan jumlah roti di rak pertama. Ya, jadi rak ketiga jumlahnya berapa? Misalnya yang contoh tadi 5, rak keempat 5, berarti 5 tambah 5. Kemudian yang terakhir, jumlah roti rak ke pertama dan keempat. Caranya juga masih sama ya anak-anak. Jadi itulah kita membantu Ibu Dian yang menghitung berapa jumlah rotinya di masing-masing rak yang ditanyakan oleh Ibu Dian. Oke, selanjutnya yaitu itu tugas yang pertama ya. Ayo berhitung. Selanjutnya dari yang kita hitung raknya tadi, rak rotinya di setiap rak tadi, kita bisa menjawab tabel yang ada di bawah ini ya anak-anak. Ini ada tabel, kita jawab berdasarkan jumlah yang tadi. Misalnya tadi satu tumpukan satu rak itu ada 5 buah roti. Kalau 5 rak berapa jumlah rotinya? Misalnya tadi jumlah rotinya 5. Kalau 5 tumpukan di setiap rak ada 5, berarti 5 dikali 5 menghasilkan 25 roti. Bagaimana selanjutnya? Kalau
yang misalnya kedua ini yang diketahui jumlah rotinya 90. Berapa kira-kira supaya pas jumlah rotinya 90 diletakkan oleh Ibu Dian. Dan selanjutnya seperti itu ya anak-anak. Jadi dia perkalian dari jumlah roti tersebut. Oke, jadi selanjutnya tugasnya itu ayo mengamati. Ayo mengamati ini Pak Ali, kita dengar cerita dari Pak Ali dulu ya. Pernahkah kamu melihat tangga? Ini adalah gambar tangga. Di manakah kamu sering melihat tangga? Untuk apa saja tangga digunakan? Nah, pada gambar berikut disajikan beberapa jenis tangga. Sekarang diskusikan dengan orang tua, ini tangganya untuk apa? Digunakan untuk di mana aja? Setelah itu kita dengarkan cerita Pak Ali ya. Pak Ali ingin memasang sebuah rak buku pada dinding di rumahnya. Ia harus memasang paku di 3 ketinggian berbeda pada dinding rumahnya. Ia menggunakan tangga kayu untuk memasang paku tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tangga yang digunakan Pak Ali ya. Ini gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Jadi ketiga tangga tersebut membentuk sebuah sudut. Perhatikan sudutnya, bentuk tangganya berbeda-beda karena yang gambar pertama pakunya pendek, jadi tangganya Pak Ali gunakan dia dalam bentuk seperti gambar ke-1. Gambar kedua tangganya pakunya agak tinggi, jadi tangganya dia miringkan seperti demikian. Begitupun yang ketiga. Jadi ketiga-tiganya ini membentuk sebuah posisi pada lantai, misalnya ini 1, dia membuat sebuah sudut 2. Kalau yang ketiga begini. Nah, jadi berbeda-beda tapi membentuk sebuah sudut. Tugas kalian pada gambar ketiga ini ada 6 soal. Di sini ada posisi tangga yang berbeda-beda. Kalian disuruh menggambarkan, menirukan dari posisi tangga bagaimana bentuk sudut yang diberikan. Dari ke-6 ya, ini sudah ada contohnya yang pertama ya anak-anak. Sesuai dengan bentuk tangga yang gambar pertama. Bagaimana kedua, ketiga, 4, dan ke-6? Saya akan kalian coba ya anak-anak di rumah. Selanjutnya yaitu ayo mengamati. Ayo memahami dari bentuk tangga tersebut. Kalian tentu sudah tahu kan, kalian sudah mempelajari di kelas 3 itu adalah sudut. Apa itu sudut? Sudut dibentuk oleh 2 buah garis yang bertemu pada satu titik. Jadi dia dari 2 buah garis dia bertemu di satu titik ini. Jadi dia dinamakan sudut. Jadi kalau dia bertemu di satu titik ada 2 garis anak-anak dinamakan sudut. Apa aja bagian-bagian sudut? Ada yang namanya kaki sudut. Ini namanya kaki sudut. Yang di sini ya, ini kaki sudut. Titik sudut yang di ujung ini dinamakan titik sudut. Ini sudutnya di bagian sini di dalam, ini namanya sudut. Kaki sudutnya berarti ada 2 ya. Jadi bagi-bagiannya itu ada titik sudut, kaki sudut, dan sudutnya sendiri. Ada 3 bagian dari sudut. Sekarang tugasnya yang di bawah ini, dapatkah kamu menggambarkan 10 sudut yang ukuran berbeda? Kalian bebas mau menggambarkan sudut apa saja. Yang jelasnya 10 sudut ya, ukurannya berbeda. Misalnya ini ukurannya besar, kemudian gambar lagi yang agak kecil ukuran sudutnya, buat lagi yang besar. Terserah. Kalian membuat 10 jenis sudut ya anak-anak. Selanjutnya itu ayo menemukan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Kalian disuruh mencari sudut. Sudah ada 1 contoh sudutnya ya. Ini contoh sudut yang pertama. Masih banyak yang lain ya. Ini misalnya sudutnya yang ini. Ada banyak sudut di gambar ini. Sekarang tugas kalian mengamati di rumah kalian. Yang punya buku atau sudah ngeprint bisa ya berikan tanda-tanda sudut yang ditemukan pada gambar ini ya. Kalau yang enggak apa-apa. Ini sebagai latihan aja. Yang dikerjakan yang hanya menggunakan file, langsung tugas yang ini aja ya. Mencari apa-apa aja benda-benda di rumah kita yang
membentuk sudut. Misalnya nomor 1 ini sudut meja, bisa misalnya sudut buku, di rumah kalian ada buku, misalnya sudut televisi kalau di rumah kalian ada televisi. Buat 5 ya, temukan 5. Terakhir, ayo melingkari. Kalian melingkari apa aja yang sudah kalian pelajarin hari ini ya anak-anak. Misalnya tentang sudut, apakah kalian sudah tahu? Kalau sudah tahu, kalian tinggal melingkari iya. Kalau masih agak kurang mengerti, kalian bisa melingkari, ragu-ragu. Saya bisa menggambar sudut. Tadi kan ada tugas yang tentang menggambar sudut ya anak-anak. Kalian bisa melingkari juga. Ini menggambar 10 sudut. Kalau kalian sudah bisa, kalian bisa melingkari ya. Saya bisa menemukan contoh sudut yang ada di sekitar saya. Tugas yang tadi yang ini. Kalau kalian sudah menemukan 5 benda di rumah yang membentuk sudut, berarti kalian sudah paham menemukan contoh sudut yang ada di sekitar kalian. Jadi lingkarin ya. Ya anak-anak, itulah tugas kita hari pertama. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Harus tetap memperhatikan penjelasan dari orang tua di rumah sebagai pengganti ibu guru di sekolah. Ingat ya, setelah selesai belajar kalian harus tetap berdoa setelah belajar, dan tetap setelah selesai belajar harus tetap memperhatikan kebersihan di rumah dan tetap belajar di rumah. Demikian penjelasan Ibu hari ini ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.